Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Kalistio dari Praktikan Manajemen Pastura kelompok 26 dengan NIM 22499630 PT 09406. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang hasil praktikum manajemen Pastura acara 5, yaitu pengawetan hijauan. Presentasi ini sebagai syarat untuk responsi dari praktikum manajemen Pastura. Baik, kita ke pendahuluan. Latar belakang. Hijauan merupakan sumber nutrisi utama bagi ternak ruminansia. Produksi hijauan di lahan terbuka sangat bergantung pada musim dan juga kondisi lingkungan. Produksi hijauan sangat melimpah saat musim penghujan, namun kondisinya bertolak belakang pada musim kemarau, di mana produksi hijauan menurun dan sulit didapatkan sehingga ternak kekurangan pakan hijauan. Maka dari itu perlu dilakukan pengolahan hijauan dengan tujuan reservasi atau pengawetan untuk mengatasi masalah tersebut. Metode pengawatan hijauan dapat dilakukan dengan pembuatan silase atau hay. Ya, yang selanjutnya yaitu pengertian dari silase. Silase merupakan hijauan dengan kadar air 60-70% yang diawetkan dengan cara difermentasi dalam silo secara anaerob untuk mengatasi kebutuhan pakan saat musim kering. Prinsip pembuatan silase adalah menurunkan pH pada kondisi anaerob untuk menghambat proses respirasi, proteolisis, dan aktifnya bakteri Clostridia sehingga hijauan dapat disimpan tanpa mengalami penurunan zat gizi. Kemudian yang kedua yaitu ada hay. Hay merupakan hijauan yang dipotong dan diawetkan dengan cara dikeringkan hingga kadar airnya mencapai 15-20%. Hay adalah hijauan pakan berupa rumput atau legum yang disimpan dalam bentuk kering dengan kadar air 12-20% dengan maksud agar hijauan tidak ditumbuhi jamur. Prinsipnya yaitu dengan cara mengeringkan hijauan dengan panas matahari hingga tercapai kadar air 15-20%. Tujuan dari pembuatan silase dan juga hay. Yang pertama yaitu dari silase untuk preservasi atau pengawetan, yang kedua memperpanjang masa simpan, yang ketiga menjamin ketersediaan pakan hijauan, yang keempat mempertahankan nutrien dalam hijauan. Kemudian tujuan dari pembuatan hay juga hampir sama, yaitu menyeragamkan waktu panen, memanen hijauan pada umur optimum, memanen hijauan ketika pakan melimpah, dan juga mengawetkan hijauan. Manfaat dari pembuatan silase yang pertama jangka panjang, lama tanpa penurunan nutrien, maksud saya jangka penyimpanan lama tanpa penurunan nutrien. Yang kedua ketersediaan pakan di musim kering. Yang ketiga meningkatkan konsumsi pakan ternak. Dan yang keempat memanfaatkan limbah pertanian. Manfaat pembuatan hay yang pertama menjaga stabilitas kualitas nutrien hijauan. Yang kedua efisiensi penyimpanan hijauan. Yang ketiga menambah masa simpan. Yang keempat mengurangi resiko jamur pada pakan. Yang akan kita laksanakan pada praktikum ini yaitu pembuatan silase saja, tidak pembuatan hay. Yang alat dan bahan yang dibutuhkan yang dalam acara silase yaitu wadah kaca, stoker, timbangan, isolasi, dan juga indikator pH. Yang kedua yaitu bahan yang dibuat silase pada acara ini yaitu rumput Penicetum purpureum atau rumput kaca yang telah didefoliasi pada umur 8 minggu. Metodenya dengan cara silase yang dipanen, silase dibuat dengan bahan Penicetum purpureum, dipanen pada umur 8 minggu, kemudian rumput tersebut diangin-anginkan, dan selanjutnya dicacah untuk mempermudah kemasukan dalam botol kaca. Setelah dimasukkan ke dalam botol kaca, ditutup untuk membuat suasana anaerob, dan yang terakhir ditunggu selama 14 hari. Selama 14 hari ini pengamatan keberhasilan silase dilakukan pada hari ke-14 dengan penelitian pH dan menggunakan pH meter. Nah, yang selanjutnya ada poin pembahasan, ada 3 poin.
Yang pertama fase ensilin, yaitu fase di mana silase terbentuk. Yang pada fase pertama, perubahan oksigen dan gula menjadi CO2 dan terdapat panas dan juga ada kadar air di dalam silase. Yang kedua, protein mulai terdegradasi. Selanjutnya, suhu berubah dari 21 derajat menjadi 37,78 derajat Celcius. Kemudian bakteri anaerobiknya tumbuh, pH mulai kelima, dan itu yang terjadi pada hari pertama. Hari kedua, dan terjadi pada fase 2, perubahan gula menjadi asam asetat, kemudian suhu berubah dari 37 dari panas ke 21 ke rendah, kemudian tumbuhnya bakteri asam asetat dan pH mulai turun ke 4,2. Yang ketiga, pada hari ke-6 sampai ketiga, fase ketiga, perubahan gula menjadi asam asetat, asam laktat, etanol, dan juga CO2. Kemudian suhu stabil di 21, bakteri asam asetat turun dan terjadi perubahan bakteri. Di sini asam laktat mulai meningkat. Yang ke fase keempat terjadi pada hari ke-7 sampai 21, perubahan gula menjadi senyawa asam asetat, asam laktat, etanol, manitol, dan CO2. Kemudian suhu masih sama di 21, bakteri asam laktat mulai menurun. pH-nya mulai menurun di 3,9 hingga 4,2. Dan fase terakhir yaitu fase stabil sampai terpapar oksigen. Merupakan fase ini merupakan saat silase dibuka, maka kondisinya sudah tidak anaerob. Hasil dari silase yang kita buat saat praktikum yaitu dia memiliki bobot awal 0,91 dan bobot akhir 0,984, mengalami penurunan bobot. Dan yang ciri selanjutnya yang kita amati yaitu warna silasenya, dia berwarna maksimum green yellow pada indikator D9E650. Kita mengamati dengan indikator warna yang telah disediakan. Tekstur yang kita dapat di sini yaitu tekstur remah, aromanya asam segar, dan terdapat sedikit kontaminan jamur di dalamnya. pH yang kami dapatkan adalah pH 4, yaitu pH normal silase. Nah, dari hasil silase yang kita dapat diperoleh diskusi kelompok kami yaitu preservasi hijauan Kuenissatum purpureum CV Taiwan menggunakan teknologi silase. Hasil silase selama 2 minggu menggunakan toples memiliki pH 4, aromanya segar, tekstur remah, terdapat kontaminan jamur sedikit dan berwarna kuning. Dari citasi atau literatur yang kita dapatkan bahwa pH silase berkisar 3 sampai 3,4, beraroma asam segar, tidak ada jamur, rendah asam butirat, serta stabilitas aerobik yang baik. Hasilnya hampir sama seperti literatur, hanya saja pH yang kami miliki lebih tinggi. Lanjut, ciri silase yang baik, tekstur tidak berubah, tidak menggumpal, tidak berjamur, warna hijau kecoklatan seperti daun direbus, rasa dan aroma segar, tidak bau amonia dan tidak berlendir, pH-nya 3,8 sampai 0,42. Jadi silase yang kami panen merupakan silase dengan ciri yang lumayan dalam mempengaruhi ada kondisi di dalam silo, apakah silo tersebut rapat atau tidak. Yang kedua ada susunan hijauan di dalam silo, yaitu hijauannya apa, apakah dicampur dengan legging, dan juga keadaan hijauan. Keadaan ini yang kita maksud kadar airnya, apakah dia kehujanan atau dia terpapar sinar matahari atau tidak diair-airkan. Selanjutnya jumlah bakteri yang berperan, dan yang terakhir penambahan bahan. Kelebihan silase dapat disimpan dalam waktu lama, membuat tidak tergantung cuaca, mengurangi pencemaran hijauan, menghasilkan hijauan yang baik. Pengurangannya membutuhkan tenaga dan peralatan banyak, kemungkinan gagalnya tinggi, membutuhkan manajemen yang benar saat pembongkaran, karena perlu adaptasi dengan pakan silase. Itu dia tentang silase. Kemudian yang kedua, preservasi bahan hijauan bahan pakan dengan metode HAI. Dengan cara dibuat HAI, maksud saya. Sebelum itu kita ke pengertian HAI. HAI merupakan hijauan yang dipotong ke daerah dengan cara dimiringkan
sampai mendapatkan kadar air sekitar 15-20%. Terdapat dua cara pengeringan hai, yaitu pengeringan dengan sinar matahari atau pengeringan dengan oven atau secara alami dan biasa. Faktor yang mempengaruhi nilai nutrisi hai yaitu ada spesies tanaman, warna tanaman, kelembutan tanaman, tingkat pertumbuhan tanaman, perubahan dalam penyimpanan, keadaan daun, perubahan kimia dan kehilangan selama pengeringan, dan juga banyak sedikitnya kotoran atau gulma. Kelebihan dan kekurangan hai yaitu dibandingkan dengan silase tadi, hai memiliki kelebihan yaitu stabilitas nutrisi. Ya, nutrisinya lebih stabil daripada silase. Kemudian ketersediaan pakan sepanjang tahun. Dengan adanya hai yang sudah kering ini, maka hai ini dapat digunakan kapanpun atau sepanjang waktu. Yang ketiga, efisiensi penyimpanan. Yang keempat, pengurangan penggunaan pakan konvensional. Dan yang terakhir, yaitu daya tahan tinggi. Kekurangan daripada hai ini yaitu bergantung pada cuaca pada pembuatannya. Karena tanpa sinar matahari, hai ini tidak akan terbentuk. Yang kedua, memerlukan perlakuan khusus. Yang ketiga, volume penyimpanan besar. Dan yang keempat, resiko terhadap kesehatan tertentu. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, kita mendapatkan hasil silase dengan pH 4, beraroma segar, tekstur remah, dan terdapat kontaminan jamur pada bagian atas, serta memiliki warna kuning kehijauan. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan silase berhasil, namun dengan kualitas yang kurang baik karena terdapat sedikit kontamin. Karena itu kami sudah sampai di penghujung presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan bisa dievaluasi. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan juga bisa menjadi nilai di responsi presentasi pada praktikum manajemen aspirasi. Oleh karena itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.